Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya mau buat bika ambon, tapi ini yang versi pandan. Teman-teman yang mau makan bika ambon tapi tidak suka dengan aroma rempah, aromatik ciri khas dari bika ambon. Nah, teman-teman bisa coba bika ambon yang versi pandan ini ya, karena ini rasanya enak banget. Anak-anak saya pun suka dengan kue yang satu ini. Teksturnya lembut, tapi bukan yang lembut banget. Kenyal-kenyal, bersarang, full sampai ke atas, seratnya banyak. Nah, bagaimana cara saya membuatnya supaya bisa bersarang banyak seperti ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, campur 200 ml santan kental. Saya pakai santan instan. Kalau teman-teman pakai santan instan yang ukuran kecil 65 ml bisa pakai 3 bungkus ya. Tapi kalau yang ukuran besar cukup 1 bungkus saja. Tambahkan 100 ml jus pandan, biar gurih beri 1 sendok teh garam. Aromatiknya saya pakai 1 batang serai yang sudah digeprek dan 5 lembar daun jeruk yang ukuran kecil. Ini sengaja saya pakai rempahnya sedikit saja karena saya mau nanti rasa dan aroma pandannya lebih dominan. Tapi jangan di skip juga ya rempahnya, karena ini ciri khas dari bika ambon. Nah, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, sisihkan dan kita tunggu dingin dulu. Sekarang kita buat biangnya. Ini saya siapkan 100 ml air hangat kuku ya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan peres ragi instan, dan 1 sendok makan tepung terigu. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita tutup dulu, biarkan sampai raginya mengembang. Lanjut, siapkan 8 butir kuning telur, tambahkan 2 butir telur utuh, dan 200 gram gula pasir. Ini kita kocoknya pakai balon whisk saja, sampai tercampur rata dan gulanya larut. Kalau teman-teman mau cepat, gulanya bisa di blender dulu ya, supaya cepat larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, tinggal kita masukkan bahan-bahan keringnya. 120 gram tepung tapioka, 15 gram tepung terigu, dan 10 gram tepung ketan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata dengan menggunakan balon whisk. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Santannya ini sudah dingin. Sambil kita saring supaya rempahnya tidak ikut masuk. Kemudian masukkan 30 gram mentega yang sudah dicairkan. Kalau tidak ada mentega, boleh diganti dengan margarin ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Ambil biang yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bisa dilihat ini biangnya aktif berbusa. Kalau tidak aktif jangan sekali-kali dipakai ya, segera ganti dengan yang baru karena nanti kuenya bisa gagal, tidak mau bersarang. Biangnya kita campur aja ke dalam adonan lalu aduk sampai tercampur rata. Terakhir, supaya warnanya lebih cantik, kita tambahkan pasta pandan. Nah, saya pakai pasta pandan merek ini ya, merek Tofiko. Ini pandan wangi. Untuk merek ini ada 2 macam, ada yang pandan wangi, ada yang pandan saja. Perbedaannya, kalau pandan wangi ini warna hijaunya lebih gelap, kalau yang pandan ini sedikit lebih muda. Untuk aromanya sama-sama wangi. Nah, kalau teman-teman tidak punya pandan wangi, bisa pakai yang pandan saja, tinggal ditambah dengan sedikit pasta coklat, nanti warnanya akan jadi lebih gelap. Pasta pandan ini kita pakai secukupnya saja, sampai kita dapatkan warna sesuai keinginan kita. Saya suka sekali pakai pasta ini karena memang aromanya wangi banget ya, dan warnanya juga terlihat natural, alami, tidak seperti pewarna makanan.
Aduk rata, jika dirasa warnanya masih kurang, tinggal kita tambah pasta pandannya. Lanjut, kita kocok adonannya sambil kita hentak-hentakkan seperti ini, biar berbusa, supaya nanti hasil kuenya sarangnya jadi lebih banyak. Kalau sudah, adonannya kita tutup. Saya menggunakan plastik wrap seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman bisa tutup dengan menggunakan kain. Ini adonannya mau kita istirahatkan dulu sekitar 2-3 jam. Tergantung dari suhu ruangan ya. Makin panas suhu ruangannya, makin cepat prosesnya, makin cepat adonannya mengembang. Ini sekarang saya mau panaskan ovennya, sekalian saya panaskan juga loyang yang mau digunakan. Ini loyangnya saya oles dulu dengan minyak, baru dipanaskan. Dipanaskannya kurang lebih 10 menit saja ya, sudah cukup. Nah, ini adonan yang sudah kita diamkan, sudah mengembang sampai plastiknya ikut menggembung seperti ini karena gas yang terbentuk. Kita buka aja plastik wrapnya. Aduk adonannya pelan-pelan dengan menggunakan balon whisk supaya tidak ada endapan di bagian bawah. Ambil loyang yang sudah dipanaskan, keluarkan dari dalam oven, hati-hati ya, ini panas. Kemudian tuang adonannya ke dalam loyang. Saya pakai loyang yang ukurannya 18 x 18 cm. Sekarang kita panggang kuenya. Ini saya masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan tadi. Letakkan di rak paling bawah, kemudian tutup pintunya dengan sedikit terbuka, diganjal seperti ini ya. Ini fungsinya supaya nanti kuenya bisa bersarang. Saya panggang di suhu 180 derajat menggunakan api bawah saja sekitar 40 menit. Setelah 40 menit kuenya sudah bersarang, kita buka ovennya. Keluarkan dulu kuenya dari dalam oven, lalu kita taruh rak di bagian tengah. Lanjut kita panggang lagi kuenya, letakkan di rak tengah. Ovennya kita tutup rapat, tidak usah diganjal seperti tadi ya. Suhu ovennya kita turunkan di suhu 150 derajat. Panggang dengan menggunakan api atas bawah kurang lebih 10 menit. Nah, ini sudah selesai kita panggang. Kita cek dulu kuenya pakai tes tusuk. Tidak ada yang lengket, artinya kuenya sudah matang. Keluarkan dari dalam oven. Kita tunggu kuenya sampai dingin. Nah, ini kuenya sudah dingin. Mau saya keluarkan dari dalam loyang. Tinggal kita sisir aja bagian pinggirnya dengan spatula seperti ini. Kue ini sedikit lengket ya, tapi tidak masalah, bisa kita keluarkan dari dalam loyang. Sisir seluruh pinggirnya dengan spatula, sampai ke bagian bawahnya juga kita sisir dengan spatula ya. Tinggal kita selipkan spatulanya ke bagian bawah sampai bagian yang lengket itu terlepas. Saya pernah coba menggunakan alas baking paper, tapi hasilnya pada saat adonan itu kita tuang, baking papernya mengambang naik ke atas. Jadi saya tidak pakai baking paper lagi ya, cukup seperti ini. Nah, ini sudah selesai saya sisir semuanya. Hasilnya seperti ini, bisa terlepas dengan baik. Kita potong kuenya, kita lihat bagian dalamnya. Seperti ini potongan kuenya, alhamdulillah bersarang. Sedikit overcook, bagian bawahnya sedikit gelap, tapi ini tidak masalah, tidak mempengaruhi rasa. Malahan aromanya jadi lebih wangi. Bisa dilihat ini kuenya padat, tapi teksturnya kenyal-kenyal ya, seperti ini. Warnanya cantik banget, hijaunya terlihat natural, alami. Aromanya ini wangi banget ya. Kalau kuenya kita belah seperti ini, akan terlihat lebih jelas seratnya ya. Nah, ini dia seratnya, cantik banget, panjang-panjang. Kuenya lembut, lentur, kenyal-kenyal, aromanya apalagi wangi banget. Walaupun kita pakai rempah-rempah, tapi aroma pandannya itu lebih terasa, lebih dominan, manisnya pas. Kalau saya pribadi, saya lebih suka Bika Ambon yang versi pandan ini daripada yang original. Pokoknya ini enak banget, cobain ya.
Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.